Oke, sekarang kita sedang berada di Astana Gede Kawali ya. Ini tempat wisata yang ada di Kawali, berseberangan dengan Stadion Kawali ya. Tempatnya tidak jauh dari alun-alun Kawali, mungkin sekitar 1 kilo. Kita bisa lihat ke dalam langsung ya. Dari luar tampak beberapa keterangan sekitar Astana Gede Kawali yang ada di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Ini sebuah situs ya. Ini gambar umumnya, kita langsung lihat ke dalam saja. Ini masih di pintu gerbang ya. Di sini adalah beberapa tempat yang ada di dalam Astana Gede yang bisa kita kunjungi dan kita lihat. Nama-namanya ada di sini ya. Ini ada rutenya juga, sangat panjang dan ya sangat sulit juga buat dipahami buat yang baru ya. Oke, itu aja. Cuma Rp6.000 berdua ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di lokasi. Ini ada peringatan protokol kesehatan. Ya, ini jalannya terbuat dari tembok yang sudah berlumut seperti ini ya. Ada pohon-pohon besar juga di situ. Nah, untuk prasasanya ada di tempat-tempat yang dibuatkan gubuk seperti itu ya. Kita coba lihat beberapa saja. Nanti di setiap tempat ada petunjuk seperti ini. Ini untuk batu palinggi atau korsi ya. Ada banyak sekali. Sesuai arah panah kita akan lihat apa yang ingin kita lihat. Nah, misalkan yang ini ada bacaannya sih. Cuman di sini campur bahasanya dengan yang bahasa yang mungkin tidak dimengerti semua orang. Nah, ini prasastinya entah bahasa apa itu ya. Saya juga tidak ngerti. Coba lihat yang lainnya. Nah, ini juga sama. Dalamnya ada batu-batu bekas peninggalan zaman dahulu yang itu nulisnya pakai pahat atau pakai apa ya, Pak? Pahat. Oh, dipahat ya? Ya, dipahat. Nah, ini juga ada di sini. Masih sekitar tulisan yang dipahat dalam batu. Mungkin kalau ahli sejarah bisa bantu buat menerjemahkannya. Ini tempatnya agak sepi gimana gitu ya. Dan kebetulan ketika kita masuk, nah, ada mata air. Ini memang sepi sekali. Mungkin karena bukan hari libur, jadi pengunjungnya tidak begitu banyak ya. Dan memang disarankan kalau misalkan ingin berkunjung tanpa keramaian, cari waktu yang bukan hari libur. Nah, ini nampak ada pemakaman-pemakaman ya. Namun tidak ada keterangan ini makam siapa. Harusnya ada guide-nya sih kalau ingin mengetahui semuanya ya. Ini sempit aja ya. Di sini seperti halnya hutan belantara saja. Sangat teduh ya. Sebetulnya di sini sangat luas sekali lahannya ya. Tapi mungkin kita tidak mengunjungi satu persatu karena waktu juga yang tidak memungkinkan. Ini hanya baru sekitar berapa meter dari pintu gerbang, masih jauh sekali sebetulnya. Nah, itu ada jalan-jalan seperti ini masih dapat diikuti. Ada mata air dan lain-lain sebagainya. Nah, walaupun nanti kita jalan jauh, tenang saja. Jangan takut tersesat karena ada banyak petunjuk, ada banyak arah panah ya yang bisa kita ikuti. Ini nampak seperti hutan belantara ya. Nah, ini kita masuk suatu gerbang ya. Di sini nggak ada keterangannya gerbang apa di sini. Tapi ini kita jalan udah jauh banget nih. Udah cukup capek juga sebetulnya. Tapi kita masih penasaran ini ujungnya sampai di mana dan ada hal apa lagi di sana ya. Oke,
kita coba telusuri jalan ini. Ya, kalau bisa sampai mentok lah. Nah, di sini ada sebuah tulisan namanya Alun-alun Surawisesa. Mungkin ini juga asal muasal alun-alun Kawali itu dikasih nama Taman Surawisesa ya. Nah, ini sejarahnya di sini. Nah, jadi sampai saat ini kita belum nyampe ke ujung tempat ini ya. Pokoknya itu lokasinya itu ada tempat berjalan seperti ini aja. Kalau misalkan masih ada tempat jalan seperti ini, ada batu-batu kayak gini, berarti itu masih di wilayah Astana Gede ya. Ini udah sangat jauh sekali nih. Kita cuman berdua di sini. Halo. Kalau misalkan sendirian ya cukup ya lumayan lah. Agak serem juga sih. Tapi nggak apa-apa lah, ini di siang bolong ya, nggak apa-apa. Kita masuk sebuah lokasi yang sedikit berbeda. Ini ada papan informasi, cuman saya nggak sempat baca lah, kita skip saja. Di depan ada sebuah plang atau tuliskan Cikawali. Mungkin dari sini belum kebaca ya. Ada tulisan Cikawali, tempat mandi apa tuh? Nah, kita dihadapkan ke dua jalan ya. Satu ke Pasanggerahan, ini ke Cikawali. Kita kemana ya? Gak tahu juga sih soalnya. Cobain aja deh yang kanan. Ada tempat mandi keluarga keraton tulisannya. Itu tulisannya saya nggak ngerti yang atas ya. Coba lihat di sini. Ya, semakin gelap. Kita lihat. Di depan ada sebuah jalan yang menurun. Mungkin ini ke sebuah perairan ya, seperti yang tertulis dan seperti yang kita duga, ini adalah sebuah perairan. Di bawahnya ada semacam kolam sungai, cuman saya nggak berani ke bawah terlalu jauh ya. Nah, kita lihat dari sini aja. Situ ada kolam ya. Ada sungai-sungai juga, mungkin mohon maaf nggak begitu jelas ya. Oke, kita skip aja lah. Kita udah jalan cukup jauh sebetulnya ya, cukup pegal juga kakinya. Tapi tadi kita tidak menemukan ujungnya itu yang mana sebetulnya ya. Tapi kita memutuskan buat kembali saja. Takutnya semakin jauh nanti semakin susah buat mencari tempat keluar ya. Karena di sini memang kita cuma berdua di tengah hutan ya, nggak ada yang lain. Jadi kita nggak ada orang buat ditanya atau gimana ya. Gitu. Oke, kita coba lihat aja tempat yang lain sambil kita pulang ya. Tadi saya mendengar ada suara-suara hewan. Nampaknya itu hewan kelelawar ya. Bukan apa-apa. Memang di sini khasnya itu ada hewan itu. Nah, ini tempat-tempat bersejarah. Coba lihat-lihat. Assalamualaikum. Nah, di sini ada pohon-pohon besar ya. Di sini ada pemakaman. Assalamualaikum. Ada bekas kembang juga, mungkin yang ziarah sini. Nah, di sini ada prasasti yang cukup unik. Assalamualaikum. Ada batu dengan telapak kaki dan tangan di sini. Entah tangan dan kaki siapa itu kita kurang tahu ya.
atau mungkin bisa baca keterangan-keterangannya di area sekitar ya. Nah, di sini. Dan untuk pohon-pohon juga di sini sudah ada label perhutaninya, ada nama-namanya, boleh dilihat setiap. Oh, ini mungkin ya. Assalamualaikum. Tadi saya sempat mendengar ada istilah makam panjang. Mungkin ini yang dimaksud ya. Karena ini memang sangat panjang sekali. Sekitar 5 meter lebih kalau hitungan saya ya. Masih banyak sekali tempat yang lainnya. Cuman saya tidak kunjungi semua. Kita akan pulang saja karena waktunya juga sudah agak sore ya. Kita langsung ke luar, ke parkiran saja. Ya, kita sudah selesai, sudah keluar ke pintu gerbang. Kita berdua sama rekan saya Pak Dadang. Gimana Pak tadi? Yang ada dalam apa aja sih? Oh, baik, tadi ketika kita keliling-keliling di Astana Gede ini, ternyata memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata banyak sekali prasasti-prasasti yang mengandung sejarah yang perlu kita ketahui bersama. Seperti di dalam itu ada prasasti Kawali 1, kemudian ada prasasti Kawali 2 sampai dengan prasasti Kawali 6. Bahkan tadi juga ada makam keramat ya, penyebar agama Islam di Kawali. Memang beliau diutus dari Kesultanan Cirebon. Sampai kami ke ujung tempat pemandian keluarga kerajaan Kawali. Kemudian kembali lagi ke dalam, ternyata ini belum semuanya kami kelilingi. Iya, cukup jauh juga ya. Cukup jauh, soalnya cukup panjang. Banyak nyamuk ya? Banyak nyamuk juga. Ya. Jadi ini sebetulnya buat wisata religi atau gimana ini? Ini sebetulnya cocok sekali buat anak-anak ya, kira buat sejarah gitu. Iya, pelajar-pelajar setingkat SMP. Ada jarah juga mungkin ya. Ada juga wisata religinya juga. Iya. Jadi lengkaplah di sana, di Astana Kawali ini. Astana Gede ya. Astana Gede. Iya. Ya, oke. Ya, demikian, terima kasih. Sekarang kita mau pulang saja ya. Pulang. Memang kalau hari-hari gini sepi ya, nggak banyak orang. Nah, sebenarnya ada lapangan bola di situ ya. Oke, next. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.